yang mungkin orang tua yang lahir tahun 70-an lah, 60-an, yang tahu lagu Panders, Deloitte, Demertis, itu mereka pasti tahu lagu ini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, inilah realitas Alkitab. Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus, kita harus punya good understanding sebelum kita membahas ayat, dan kita akan menemukan berkat di balik kata kunci tema kita, God's influence. Realitas ini akan menolong kita untuk memahami, punya perspektif bahwa penderitaan harus ada di bumi ini. Dan realitas penderitaan itu terjadi akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Roma 3:23, bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. When Adam and Eve in the Garden of Eden, they was full. Maka penderitaan, air mata, suffering, season stains, itu memasuki realita dunia manusia. Hari-hari manusia, disitulah waktu terbentuk. Kabar baiknya bagi saudara dan saya adalah kita telah ditebus oleh Kristus. Itulah sebabnya Filipi berkata bahwa segala hal, segala sesuatu, all this, the things, circumstance, problem and struggle that you was facing in day by day in your daily life, itu dapat kita pikul, dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu realitas yang harus kita terima. Kita tidak bisa menentang penderitaan, kita tidak bisa menolak penderitaan, kita tidak bisa lari dari penderitaan. Hal yang bisa kita lakukan adalah stand up and facing your sufferings. Berdiri dengan kakimu, dengan imanmu di dalam Kristus Yesus, dan hadapi penderitaan itu. No run, jangan lari, Bapak Ibu. Arti penderitaan bagus sekali dari kata syar. Kata ini memiliki arti yang sempit, artinya terhimpit atau sesak. Kata ini mencerminkan penderitaan atau kesulitan yang dialami. Nanti saya akan bersatu singkat bagaimana penderitaan dan grace bertemu dalam kesaksian hidup saya. Menurut kamus Webster, keadaan atau pengalaman seseorang yang daya tahan atau rasa sakit atau tekanan yang disebabkan oleh kekurangan, penyakit, kehilangan, dan kesengsaraan secara umum, kondisi atau pengalaman ketahanan atas atau penerimaan atas penderitaan dan rasa sakit. Itu penderitaan. Dari perspektif penderitaan itu harus kita taruh dengan benar di sini. Kalau secara pemahamannya benar, understanding benar, maka praktisnya dan hasilnya juga benar. Filipi 4 ayat 13 dalam bahasa Ibrani-nya, kol yakol ani bam syayekoti. Segala penderitaan, kata kol artinya segala, yakol artinya dapat ditanggung. Kamu bisa, you can. Itulah sebabnya ada lagu Bapak Ibu yang bagus sekali, ya. I believe I can fly. Saya percaya saya bisa terbang. Saya percaya saya bisa. Kenapa saya bisa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Karena confidence, His grace, His kindness, His mercy upon me. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pemahaman dan perspektif ini akan menolong kita supaya kita nanti akan menghadapi, dan memang kita menghadapi berbagai kesulitan. Lalu tanggapan kita atas realitas dan penderitaan, perspektif kita. Berarti kata firman Tuhan, bagaimana melihat penderitaan itu dan tidak lari dari penderitaan itu. Sebab penderitaan, without suffering, without glory. Katakan amin. Ya. Tidak ada proses kalau tiba-tiba kita jadi sesuatu. Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, karena itu iman kita bukan iman pada mata, ya, look or seeing, tapi kepada maut. Perhatikan Bapak Ibu saudara yang dirahmati, Tuhan menciptakan, Dia berfirman, Dafar Elohim disampaikan, maka segala sesuatu tercipta, all the facilities that was prepared before He create the first man, Adam and Eve. Jadi segala fasilitas Tuhan sudah
diciptakan lebih dulu sebelum manusia ditempatkan di Taman Eden. Itulah sebabnya nama Allah atau Bapa yang dalam bahasa Arab disebut Abah, dalam bahasa Ibrani disebut Abi, di Indonesia Bapa. Itu ada dua arti. Yang pertama adalah source atau sumber dari segala sesuatu. Yang kedua sustainer atau penopang dari segala sesuatu. Jadi ketika kita berdoa kepada Bapa di surga, maka Godfidence itu berlaku atas hidup kita. Jadi doa Bapa kami itu adalah the Godfidence prayer. Bapak Ibu, ketika kita berdoa, saya ganti dengan terjemahan berdasarkan makna aslinya, maka kita berdoa sumber kami yang di surga, penopang kami yang di surga. Sebab jika Allah bukan sumber, jika Allah bukan penopang, maka doa kita tidak pernah dijawab, kata kami. Allah adalah sumber dari segala sesuatu. God is the source from everything that we need in our daily life. Segala sesuatu yang kita butuhkan, bukankah kita berdoa kepada Bapa, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jadi secara keseluruhan Rasul Paulus ingin mengajar kita yang pertama, menyatakan bahwa Rasul Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu karena kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Kristus yang menguatkannya. Jadi confidence in influence artinya yang pertama bahwa Rasul Paulus memiliki kemampuan. Bapak Ibu dan saya dan saudara semua yang ada di tempat ini yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus memiliki kemampuan yang sama yang dihadapi oleh Rasul Paulus karena kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Kristus Yesus yang menguatkannya. Ini adalah pernyataan yang sangat terkenal dan sering dikutip oleh umat Kristen sebagai pengingat tentang kuasa Allah yang tersedia bagi mereka di dalam berbagai situasi dan situasi yang dihadapi Paulus. Ketika kita membaca ayat ini secara utuh supaya konteksnya jelas, Bapak Ibu, maka kita akan menemukan di situ bahwa yang dihadapi Paulus itu apa. Pertama, ketika surat ini ditulis, he's still in the jail, dia masih dalam penjara, dan berbagai pergumulan hidup yang dihadapi oleh Paulus tidak mengenakan. Baru bertobat sudah mau dibunuh, lari, setelah itu digigit ular, kapal tenggelam, dikejar-kejar dan lain sebagainya. Setelah terakhir dalam pelayanannya masuk di dalam penjara dan dibunuh oleh kaisar. Sangat mengerikan. Tetapi Paulus di situ memiliki kemampuan, memiliki perspektif yang benar bahwa even I facing problem and circumstance, I have a God. Sekalipun saya punya penderitaan dalam hidup ini, saya masih punya Tuhan, katakan amin. I believe God's in influence. Saya mempercayai penyediaan Allah, providensia Allah dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Filipi 4:13 menunjukkan kepada kita bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Dalam bahasa Ibrani kata ditanggung mengandung makna dikuatkan, to strengthen, memiliki kemampuan, have ability, supaya kita nggak cemas, kita nggak khawatir, kita nggak stres. Khawatir itu artinya meringau dalam Filipi ayat yang sama, ayat 6, Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah kamu, hendaknya kamu khawatir. Khawatir boleh, tetapi jangan sampai membunuh iman kita. Khawatir punya pengertian dua. Satu, artinya mengurangi kekuatan kita hari ini dan mengambil porsi hari depan yang menjadi God's domain atau menjadi milik Allah. Kita seringkali orang Kristen malu juga sama Bob Marley. Bob Marley lagu penggalannya gampang sekali, anak muda yang masih ingat. Don't worry about the things, cause every little things is gonna be alright. Jangan khawatir dengan hal-hal yang kecil, sebab semuanya akan baik-baik saja. Sebab kita punya Allah. We have a confidence in influence. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, memiliki kemampuan. Jadi ayat ini menegaskan bahwa di dalam Kristus kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menanggung segala perkara yang kita hadapi. Kata yang digunakan yakol mengandung arti sanggup, mampu. Segala perkara dapat kulakukan, segala perkara sanggup kulakukan. Bapak Ibu, apapun itu. Dalam penjelasan tafsir Bapak Ibu, maka kata sanggup itu yang pertama menunjukkan kemampuan rohani kita diperoleh dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk worship leader. Ya, you are the man of God, guys. Teruslah dalam hadirat Tuhan, ya, supaya bisa membawa orang terus lebih masuk dalam
memberkati hari ini dan menikmati penyembahan. Ya. Menunjukkan kemampuan rohani yang diperoleh Kristus. Yang pertama, jadi kita akan memperoleh kemampuan rohani, divine ability, kemampuan rohani. Bagaimana untuk mendapatkan kemampuan rohani? Dengan menenggelamkan diri dalam firman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman tidak timbul dari hal yang lain. Just word of God. Hanya firman saja, tidak ada hal yang lain. Firman Tuhan adalah pribadi Yesus itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan dia adalah terang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi, yang kedua melambangkan kemenangan iman orang percaya. Sekalipun kita menghadapi penderitaan, maka kemenangan iman orang percaya di dalam Kristus oleh confidence itu. Yang berikut mengisyaratkan pencapaian tertinggi manusia dalam persekutuan dengan Allah. Sebab hanya penderitaan, hanya suffering lah yang membuat manusia close to God. Tidak ada cara yang lain yang membawa manusia untuk dekat dengan Allah kecuali penderitaan dan proses. Karena itu Kristen itu identik dengan proses, Bapak Ibu. Dan bertahan sampai hari ini. Dimusnahkan, dihancurkan. Yang terakhir adalah penghancuran salah satu pusat kekristenan, yaitu di Konstantinopel atau Bizantium. Dan kalau Anda pergi ke Turki masih menemukan Hagia Sophia, itu ada sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah hal yang paling penting bagi kita. Jadi pencapaian tertinggi di dalam kita menghadapi persekutuan dengan Allah salah satunya by proses. Kalau semua santai-santai saja tidak ada proses, tidak mungkin kita menghadapi pencapaian yang tertinggi. Bapak Ibu lihat contoh Ayub. Ayub tidak kurang apa. Ayub menghadapi penderitaan bukan karena dia berdosa. Ayub pasal 1 ayat 1 menjelaskan betapa Ayub itu suci gunung saleh. Ada seorang laki-laki yang bernama Ayub di tanah Uz. Dia orang yang saleh, jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Itu bunyi ayatnya begitu. Sudah jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kurang apa rohaninya Ayub? Tapi penderitaannya itu sampai kepada titik nadir dari kemanusiaan. Dalam satu hari harta habis, 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan habis. Dalam situasi seperti itu, are you still says God is good? Belum tentu. Belum tentu dalam situasi seperti itu, apalagi ditambah dengan istrinya berkata, kutukilah anakmu dan matilah. Kalau bahasa Bali yang sederhana, mungkin orang Bali bilang baik bangku mati kamu. Seperti itu. Tapi Ayub menghadapi semuanya itu karena ada yakol, ada confidence dalam hidupnya, Bapak Ibu. Dia tidak menyangkal Allah dan berkata yang buruk. Ini bagaimana confidence berlaku dalam kehidupan orang percaya. Jadi firman yang saya sampaikan ini realitanya Bapak Ibu keluar dari gedung ini besok, lusa dan sebagainya, dalam perjalanan waktu kalender masih kita day by day, kita akan menghadapi pergumulan itu. Kita tidak bisa lari dari pergumulan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kita pulang. Ayub pada penderitaan seperti itu, Ayub tidak mengeluh. Ayub juga tidak bernyanyi. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Ya mungkin saja istrinya Ayub marah-marah juga. Ya, istri Ayub mungkin berkata, aduh Jani, coba keto, lantur saja hidup tiangnya. Iya, pulangkan saja aku pada ibu atau ayahku. Nah, dia bilang, Pak, jadi tiang mulia nah, jadi Bapak singelah apa? Nah, seperti itu, Bapak tidak punya apa-apa lagi. Ya, seperti itu. Tetapi di dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu, Ayub memiliki persekutuan yang dalam dengan Allah. Dan hasilnya kita bisa melihat pada Amsal, pada Ayub 41, dari dalam badai Tuhan berfirman dan memulihkan Ayub. Jadi jangan pernah menolak badai. Amin. Ya.
Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, Ku tenang sebab kau Allahku. Mazmur 121 ayat pertama dan ayat kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Bahwa pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada banyak hal yang bisa kita jadikan penolong dalam hidup kita. Orang kuatkah, orang berpangkatkah, kekayaan, kepintaran, gelar dan lain-lain kah? Bisa. Tapi hanya satu-satunya penolong kita yang identitasnya jelas, Pencipta. Kata lainnya adalah Bapa, yang artinya sustainer, yang artinya sumber. Jelas. Yang lain tidak jelas. Kalau kita berkata, dia punya mata tidak bisa melihat, kaki tidak bisa berjalan, telinga tidak bisa mendengar. Itulah sebabnya ketiga Elia berkata kepada para nabi yang menyembah Baal, "Come on guys, lebih keras lagi menyembah Tuhanmu. Siapa tahu Allahmu sedang berpergian, atau Allahmu sedang tidur, atau dia sedang melakukan perkara yang lain. Tapi kita punya Allah jelas." Ini yang harus kita lihat. Pencapaian tertinggi kita adalah persekutuan dengan Tuhan, dan cara satu-satunya adalah melalui sufferings. Segala perkara dapat ditanggung, sebab tidak ada perkara yang tidak dapat ditanggung. Tuhan sungguh hebat mengunci proses hidup penderitaan manusia dengan memberikan ability dan kekuatan. Karena itu jangan pernah bilang, ya salib saya berat. Ini Bapak Pendeta, pergumulan saya sangat berat. Bapak Ibu, pergumulan kita berkata pencobaan yang kamu alami tidak jauh melampaui kekuatan ketika kamu dicoba, dia akan memberikan kemenangan dan jalan keluar. Ada satu proses yang disebut hematohidrosis. Dalam ilmu psikologi itu Grace tahu karena dia seorang psikolog, S1 psikologi ya, dia minta Grace. Ya, kalau salah diralat. Nah, ada sebuah kondisi psikologi yang disebut hematohidrosis. Jadi orang itu stres tinggi sekali. Lalu pembuluh-pembuluh darah itu pecah. Ingat ya, Tuhan Yesus itu dui natur. Dia naturnya Allah sejati, naturnya manusia. Jadi dapat ke Allah stres? No. Dalam kemanusiaannya Kristus Yesus, itu dia mencapai tekanan sampai pembuluh-pembuluh darahnya pecah. Itu yang disebut hematohidrosis. Nah, orang hari ini kalau tanpa Tuhan Yesus di dalam hidupnya, ketika dia mengalami stres, without God in his life, ulu pati. Harus berdoa di Jemberan, sebab di Jemberan ulu pati banyak. Orang gantung diri terlalu banyak di Jemberan, darah tertumpah banyak. Dia saking stresnya, maka dia bunuh diri. Tuhan Yesus dalam melewati proses yang disebut hematohidrosis sampai pembuluh darah pecah. Jadi kita yang bukan Tuhan Yesus, kita ketika mengalami tekanan dan stres, datang kepada Tuhan. Sebab kalau kita berkata pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan. Jadi kalau hari ini stres, pusing dan lain-lain, datang kepada Tuhan. Jangan ambil jalan pintas. Tali mana tali? Baygon mana baygon? Bapak Ibu, amin. Datang kepada Tuhan. Makanya itu perhatikan. Saya kemarin ada dengar satu orang Kristen itu lucu sekali, dia punya lagu di HP-nya. Ya, melajah kebatinan. Apa itu? Apa pangbudu-buduhan itu? Lucu saja. Harusnya lagu-lagu yang meningkatkan iman dan faith, katakan amin. Yang mau mengalami confidence in influence, angkat tangan. Katakan Tuhan menyala. Jangan bilang menyala abangku, abang gak tolong kita. Menyala Tuhan. Amin. Bilang menyala abangku, abang gak tolong kita. Abang cuma tertawa saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi ada sebuah konsep yang menjelaskan tentang Godfidence ini, yaitu konsep yang dalam tradisi Ibrani ya disebut Hals Gacah. Jadi saya baru kemarin mengampu 2 mata kuliah, pengantar Ibrani dan Pentateuch ya, saya paling senang sekali ya, bahwa Allah secara aktif terlibat dalam mengatur dan mengarahkan peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita demi kebaikan kita.
Nanti Bapak Ibu kalau baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 itu bunyinya begini. Tuhan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Ayat ini memiliki dalam ilmu teologi disebut relasi sintaktis, artinya sama. Yang di atas tadi segala perkara dapat kutanggung yang di Roma, artinya ketika Bapak Ibu menghadapi berbagai pergumulan hidup, Tuhan yang ada di dalam waktu dan Tuhan yang ada di luar waktu. Tuhan ada di luar waktu supaya dia tidak diatur oleh waktu. Tuhan ada di dalam waktu supaya dia mengatur waktu itu. Nah, dia mengatur waktu itu lalu menghubungkan dengan every resources yang Anda butuhkan. Every resources dan orang-orang ini Anda, lalu Tuhan super Allah mengatur waktu yang nanti waktu Tuhan disebut kairos. Ya. Kamu punya usaha namanya keren, waktu Tuhan. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, jadi Allah mengatur segala situasi, menghubungkan orang-orang, every resources, sumber-sumber, dan melakukannya mujizat bagi Bapak Ibu. Nah, itulah disebut sinergi. Jadi Allah menghubungkan every resource, sumber-sumber untuk mengatur, mengarahkan sumber-sumber itu supaya memenuhi kebutuhan kita. Karena Tuhan tidak mungkin turun dari surga. Makanya ngomong ada benarnya juga Bapak Ibu. Kan Tuhan itu punya ritme waktu. Nanti waktu dia datang sendiri di kedatangan yang kedua, jangan kita berdoa minta Tuhan datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Kalau dia datang harus hancur gedung semua. Ya, jadi datanglah hadirat-Mu. Ya, itu yang benar. Kalau Tuhan hadir dalam kemanusiaan nanti pada kedatangan yang kedua, tapi biarlah Roh Tuhan bekerja. Yang sekarang bekerja di antara kita adalah pribadi Allah yang ketiga yang disebut Roh Kudus. Bapak Ibu. Jadi inilah konsep yang disebut konsep khas gacha atau providensia Allah. Artinya Allah terlibat dalam mengatur dan mengarahkan peristiwa-peristiwa hidup dan kebaikan kita, meskipun terkadang kita tidak memahami rencananya. Ajariku mengerti tentang-Mu. Ya, betul, seperti itu. Amin. Terima kasih ya kasihkan. Ajari kami untuk mengingat, mengenal jalan-jalan Tuhan. Ini yang penting. Bagaimana untuk mengenal jalan Tuhan? Masuk dalam hadirat. Sederhana secara praktis, karena itu jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang dibiasakan oleh beberapa orang. Hadir kalau ada doa malam di tempat ini hadir, persekutuan doa hadir. Kalau kita berkata jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Jadi bisa oleh beberapa orang. Bapak Ibu mau ketemu dengan presiden orang terkenal boleh, tidak dilarang. Tetapi satu-satunya pertemuan ibadah di mana Tuhan Allah pencipta hadiratnya bertemu dengan manusia ciptaannya cuma di ibadah. Bapak kita berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul itu Tuhan hadir. Bapak Ibu kumpul gosip belum tentu Tuhan hadir, setan hadir. Karena itu kalau itu kalau orang Kristen berkumpul, mari berkumpul adalah apa? Bercerita tentang Tuhan, itu Tuhan hadir tuh. Nah, tapi kalau berkumpul gibah juga waduh. Hancur juga. Yang hadir di sopo ya, bukan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, konsep ini Bapak Ibu, konsep Godfidence. Bapak Ibu cari Godfidence di kamus bahasa Inggris tidak menemukan. Tapi ini konsep ini diambil dari konsep Yahudi. Makanya Pak Gembala di sana, Pak Arifin, beliau punya pemahaman Ibrani yang luar biasa. Saya kaget ketika saya melakukan persiapan, ya, saya mencari kata Godfidence di kamus yang diterima, diakui, dipakai untuk para akademisi, yaitu Merriam-Webster, ya, yang S1 pasti dia tahu. Itu kamus yang sahih yang digunakan. Tidak ada Godfidence. Tetapi konsep ini, catatan kakinya menggiring saya untuk menemukan konsep Ibrani ini. Artinya pengawasan dan pemeliharaan. Jadi Bapak Ibu, Godfidence adalah mengacu pada keyakinan bahwa Tuhan Allah secara aktif, secara langsung terlibat dalam mengendalikan, mengatur peristiwa-peristiwa hidup ini bagi saudara dan saya, supaya kita dapat menampung segala sesuatu di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, dan Dia juga turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepadaku bagi saya pribadi dan saudara yang mengasihi Kristus. Bapak Ibu saudara, konsep ini didasarkan pada pengajaran Kristus bahwa Allah adalah Tuhan yang berdaulat, yang menjalankan kendali dan rencananya
seluruh ciptaannya. Ya Allah mengendalikan itu. God is in control to my life. Allah yang mengendalikan hidup saya. God's influence juga adalah keyakinan bahwa Allah tidak saja menciptakan dunia, tetapi juga terus-menerus terlibat dalam memelihara, mengarahkan, mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik besar dan kecil. Ini yang penting supaya kita punya pemahaman bahwa kita punya Allah itu bukan Allah yang tiba-tiba kita merojol. Bapak Ibu, kalau di dalam Mazmur 139 ayat 14, kejadianku dahsyat dan ajaib, benar-benar ajaib, hatiku memuliakan Tuhan. Bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Kalau kita dijadikan oleh Tuhan dengan dahsyat dan ajaib, maka hidup kita juga dahsyat dan ajaib. Perjalanan kita dipelihara oleh sang keajaiban. Dan Tuhan gak sekedar iseng ciptain kita gitu, tiba-tiba Roy ada di sini. Enggak. Tuhan sudah desain, Tuhan sudah mengatur. Ada ritme Allah dalam hidup ini, Bapak Ibu. Jadi ini yang kita lihat, Bapak Ibu, dalam hidup ini. Bahwa hal-hal yang kecil, hal-hal yang besar dalam hidup ini dalam pengendalian Allah, dalam ritme Allah. Karena itu mari kita saudara, kita selangkah, kita semakna dengan Tuhan dalam berbagai peristiwa hidup ini. Bukankah grup band anak muda yang terkenal itu Demasif adalah sebuah lagu tentang ini, syukuri apa adanya, hidup adalah anugerah. Amin. Kadang-kadang memang lebih Kristen dari kita loh, Demasif lebih Kristen dari kita. Karena syukuri apa adanya. Puji Tuhan, tadi di sini luar biasa. Akhir bulan minggu ke-6 lagunya luar biasa. Tetap bersyukur atas anugerah Tuhan. Saya nggak tahu di sini memang nggak pernah ada. Di tempat lain mungkin saja ya. Awal bulan pertama darah masih segar. Bapak menulis semangat memuji Tuhan. Yang lagu-lagu terakhir, lagu-lagu suffering menderita, Tuhan tolong saya. Tuhan berkati saya. Tapi tadi mantap. Ini pujian tentang semua merujuk kepada pribadi Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita ikut lagu itu tergantung situasi. Karena ini sekarang tanggal ini dompet kering ini, ya, belum tanggal 1, jadi lagunya kita sesuaikan. Tuhan, ya, kasih saya. Oh Tuhan, air mata mengalir keluar semua. Ya, haleluya. Kalau Tuhan bilang ini pun. Jadi lagu-lagu tetap semangat apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah atau berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah atau seperti itulah Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, amin. Jadi jangan pernah menyerah, katakan di sebelah, jangan sedikit-sedikit ngeluh, katakan di sebelah. Ya, jangan sedikit-sedikit ngeluh, jangan sedikit-sedikit ngomel. Saya menceritakan kesaksian singkat sebelum saya closing dengan kesaksian bagaimana anugerah dan penderitaan itu bertemu. Jadi Bapak Ibu, adik saya ada di sini, dia namanya Ricky, ya, dia kerja di sebuah perusahaan besar sebagai kepala bidang IT di situ, karena dia kakak tingkatnya seniornya Kak Michael, sama-sama di Stikom. Dia mengalami operasi angkat batu di pembangunan kencingnya, puji Tuhan sudah selesai. Saya harus bolak-balik untuk menemani dia dan tanda tangan untuk operasi. Di saat yang bersamaan saya harus rewang juga di kakak ipar. Di saat yang bersamaan, satu waktu bersamaan, saya harus mengampu 2 mata kuliah secara bersamaan bergantian. Membuat emosi saya, pikiran dan lain, waktu dan tenaga itu terkuras. Tetapi di dalam segala sesuatu saya tutup mulut saya, kunci. Saya nggak mau banyak ngomong lah. Saya lakukan saja, saya pergi. Saya minta izin telepon bapak mertua, saya belum bisa hadir karena saya temani adik operasi. Bu ininya pergi sama Pak Moki, puji Tuhan. Lalu setelah itu saya temanin adik, pulangnya jam 2 pagi. Sampai di negara, operasi selesai, kita pulang, kita minta tolong anak panti, ya thank you, anak panti untuk menemani. Lalu setelah itu Jumat juga saya harus mengajar juga. Waktu tersita membuat saya emosi. Menguras emosi, saya tidak emosi tapi menguras emosi. Di atas segala sesuatu itu anugerah Tuhan. Karena saya tidak percaya bahwa ada kebetulan dalam hidup. But everything design
by God. Semuanya dikendalikan oleh Tuhan. Tiba-tiba Bapak Gembala di tempat ini saya tiba-tiba baca WA untuk membawakan firman. Sebelum beliau sampaikan tema itu saya sudah mengkhotbahkan, tetapi judulnya bukan Godfidence. Saya punya khotbah itu judul Anugerah dan Penderitaan Bertemu ya dalam kesaksian hidup yang saya alami, Bapak Ibu. Dan di situ saya mengalami kemenangan dan kemerdekaan atas berbagai situasi yang saya hadapi. Karena itu 10 menit ini konsep kita tentang Godfidence yang pertama adalah kelewatan dan kontrol Tuhan. Baik dalam konsep Godfidence ini, Tuhan dipandang sebagai penguasa yang berdaulat dan memiliki kendali penuh atas seluruh ciptaan. Ini menekankan bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan dunia, tetapi secara aktif terlibat dan memelihara dan mengendalikan berbagai peristiwa, menghubungkan berbagai sumber-sumber untuk apa? Supaya saudara mengalami terobosan, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami pemulihan dalam hidup. Rencana Tuhan melalui Godfidence influence ini mengakui bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang penuh hikmat di balik segala sesuatu yang terjadi. Segala yang terjadi lebih mendekatkanku mengenal akanmu selalu. Jadi jangan buru-buru menolak penderitaan, sebab di balik penderitaan itu ada kemuliaan, ada berkat. Perkataan yang paling terkenal dari Dr. Timotius Arifin adalah kalau di situ orang lempar kamu dengan tai sapi, di situ ada sapi. Yang mau punya sapi angkat tangan, haleluya. Tuhan Yesus, tidak ada yang mau sapi tuh. Yang mau sapi angkat puji Tuhan, Bapak punya sapi. Artinya berkat Tuhan, amin. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kepercayaan kepada Tuhan membuat kita bersandar dan berserah pada Tuhan, percaya bahwa Ia akan memelihara dan memimpin kita melalui seluruh tantangan kehidupan kita. Tuhan berdaulat, Tuhan terlibat secara aktif untuk menolong kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh firman Tuhan. Karena itu untuk mengalami Godfidence ini jangan buru-buru kita menolak proses dan hidup. Berdiri, hadapi proses hidup dan katakan saya punya Tuhan yang memberikan kemampuan dan kesanggupan dan kekuatan kepada saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Pendeta menjalankan hidup kita dalam